ini tuh bisa gini, Ah. set, terus dia ke sini. Jadi aku Banting ya, banting. Terus? Nah, ini nggak sampai jatuh ya dikasih. Jadi dia sampai kayak gini aja. Patahin Kayak ya. gitu. Kayak gitu terus bisa diginiin, terus ditendang. Gitu. Kayak gitu. Aku nggak lihat tadi pas tendangnya gimana. Udah. Kan pegang nih. Set. Terus dia ke sini. Terus dia bawa sini. Terus dia bisa Terus gini. tendangnya mana? Gini. Pasti Badung, podcast siswa Global Gi Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Nihal Safitri, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kesibukannya sekarang ini apa? Untuk kesibukanku hari ini dan biasanya itu ya pertama kan sekarang lagi liburan ya, Lagi 2 liburan. minggu ya. Nah itu aku nyempetin banget buat ya ngelakuin yang nggak bisa aku lakuin di pagi hari karena sekolah gitu. Oh ya? Iya, mulai dari ya aku jogging mungkin kan keluar gitu, atau nggak abis itu aku ada part time. Part time juga ya, Iya, oke. ada part time kayak gitu. Terus di sore hari mungkin sampai malam tuh aku nyempetin buat latihan. Morning personnya luar biasa ya. Bangun jam berapa sih kalau kira-kira? Ya. Bangun kira-kira jam berapa sih? Kalau karena sahur ya, karena sahur jadi jam 4 gitu. Jam 4. Tapi kalau di luar bulan puasa? Jam 6, jam 5 6 gitu. Gila, morning personnya luar biasa. Oke, teman-teman, kita kedatangan Nihal Safitri ya, atlet dari SMKTI Bali Global Badung, Kempo ya, Ya, Serinci Kempo. Kempo, sabuk coklat. Ini kalau secara tingkatan, ini tingkat keberapa? Keberapa ya? Dia kan ada dari putih, kuning, Kuning. oranye, hijau, biru, coklat, hitam. Oke. Jadi aku ke 6. Ke-6. Ini satu tingkatan apa ada coklat 1, coklat 2, coklat 3? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti Gitu. perlu berapa lama untuk ke tingkat coklat ini? Aku pertama kali Kempo kan kelas 1 SMP ya. Hmm. Jadi udah ya kurang lebih 5 tahun, 6 5 tahun. tahun, 6 tahunan ya. Wow. Sini. Berarti dari kelas 1 SMP artinya udah bergelut di bidang Kempo. Iya. Of course. Of course. Oke, kalau kita berbicara Kempo, Ya. udah apa namanya? Kempo ini berasal dari mana sih? Jepang. Dari Jepang ya. Iya. Kalau bedanya sama karate? Nah, kalau itu ya aku terutama aku nggak tahu karate gimana. Hah? Jadi otomatis aku nggak bisa dong bedain apa sih bedanya Kempo sama karate. Oke, kayak kalau gitu. kalau misalkan nih, kan ngomong-ngomong juga aku pernah lah ya dikit Apa di karate? di karate gitu, latihan dikit lah di karate Iya. pas masih kurus-kurusnya gitu. Si kurus-kurusnya. Kelas 6 SD sampai SMP. Sorry. Nggak kelas 6 SD, cuy. Dari kelas 3 apa kelas 4 aku lupa. Pokoknya udah dulu banget itu. Ya. Iya. Artinya hampir 3 atau 4 tahunan lah itu Berarti di karate. ya tau lah basic-basic karate. Ya, dikit-dikit, Iya. little bit lah ya gitu. Iya. Kenapa nggak diterusin nih dari sampai sekarang? Ya ada hal yang apa namanya tidak bisa ditinggalkan lah pada saat itu gitu, artinya sudah vakum di karate jadinya. I see. Gitu sampai sabuk coklat, sabuk biru mau ke coklat dulu gitu. Kalau dari segi sabuk tadi, kalau berdasarkan penjelasanmu beda tipis ya. Kalau di karate itu ada sabuk biru tua, biru muda gitu. Dari awal deh. Coba. Dari awal putih, tingkat pertama tuh putih, habis itu kuning, habis itu tingkat 3-nya hijau. Kalau di Kempo apa? Oranye. Oranye. Ya. Kalau di karate itu hijau. Tingkat keempatnya biru muda. Ini nanti koreksi ya teman-teman kalau aku salah ya. Mungkin ntar ada yang komentar anak karate protes tingkatannya salah semua tuh gitu. Ini soalnya sekitar tahun 2015-2014an gitu. Entah mungkin sekarang berubah lagi. Sistemnya mungkin berubah kayak gitu. Aku nggak tahu ya. Habis itu sampai mana tadi biru ya? Biru muda, Biru tua. habis itu biru tua, coklat. Coklat tuh kalau nggak salah 2 kali juga. Coklat 2 kali, habis itu baru ke hitam. Gitu. Setelah hitam ada lagi. Setelah hitam tinggal tingkatannya hitam tuh dan berapa gitu loh. Oh, sama berarti. Sama ya. Kempo Dan ada 1 gitu dan 2 juga. dan Ya. 3 gitu. Kak, mungkin tadi juga kita udah ngobrol dikit ya masalah karate dari berbagai dari segi teknik juga beda-beda tipis ya. Kalau di Kempo tuh ada gini nggak tendangan yang namanya maigeri nggak?
Bukan Mai sih, dia Bukan Mai. Mawasi. Mawasi. Iya, Oh, di Mawasi. karate juga ada tuh. Yang Sama tendangan ya. gini kan, set Iya, gitu. yang miring gitu. Miring gitu ya. Set gitu. Sumpah, untuk belajar kayak gitu tuh harus bisa split nggak sih dulu? Bisa aja sih. Itu untuk lebih memperbagus sebenarnya. Memperbagus. Iya. Supaya kayak apa ya? Ya, kayak lebih lentur gitu. Lentik. Lentur ya. Itulah. Biar lebih lentik gitu ya. Iya, Itu apa ya? Artinya pada saat itu latihannya tuh udah kayak mau mati bener. udah kayak mau Tapi apa belum ya? mati kan? Belum itu masih Iya, hidup masih sampai hidup. sekarang gitu. Artinya gimana ya? Justru di sini aku yang insecure itu loh. Serius, aku yang insecure kalau berhadapan sama Nihal gitu. Artinya Nihal yang notabene seorang wanita kan ya, bisa konsisten dari kelas 1 SMP hingga sekarang dengan tingkat yang sekarang di Kempo gitu loh. Yang aku yakin pasti latihannya tuh gila kan? Bisa dibilang gila kan latihannya? Enggak sih, enggak gitu gila. Mungkin bagi Gila kamu aku sekarang nih. karena udah terbiasa ya gitu. Mungkin kalau buat Ya, aku yang waktu orang-orang awal-awal sih gitu juga. ya artinya perlu kerja keras untuk itu kan ya. Ya, of course. Apalagi yang aku dengar kamu udah sering juara di SMKTI Global, mewakili SMKTI Global, mewakili tempat latihanmu di berbagai perlombaan dan menang. Iya. Betul nggak? Alhamdulillah menang sih. Terakhir, Tapi, ya. hah? Gimana? Ya kenapa? Terakhir ke lomba apa kemarin? Porjar Ya? Bandung, ya. Itu dapat peringkat 2 sama 3. peringkat kedua dan 3. Jadi dia ada seni, ada tarung kayak gitu. Kalau di Kempo bahasanya kalau yang tarung tuh randori. Kalau yang- Randori. Randori. Oke. Kalau yang seni embu. Embu. Embu tanduk. Kalau di karate seninya kata, kalau tarung komite. Komite. Kata komite gitu. Ah. Terus kamu keduanya? Iya, aku main 2 nomor itu. 2 nomor. Jadi yang di seni itu aku dapat juara 3, yang randori juara 2. Diborong semua ya. Artinya juaranya double ya jadinya ya. Iya. Berapa peserta kemarin? Kemarin kalau yang tanduku itu yang seni 3, kalau yang randori 4. Oke. Langsung diborong juaranya. Gimana nggak GG gitu loh. Nyala gitu loh. Aku kayaknya kalau Itu lagi kalau aku satu pun syukur sih. Juara salah satunya syukur. Salah satu maksudnya ya. itu lagi beruntung aja sih, pesertanya lagi dikit ya. Masih dikit. Lagi Terus- beruntung aja. Terus yang aku dengar tuh kamu udah pernah sampai juara nasional kan? Ya. Di mana Dapet. lombanya waktu ini? 2024 waktu itu Tahun lalu dapat kan ya? ke Bekasi, ke Mandalika, sama ke Makassar. Gila, gara-gara Kempo udah bisa keliling Indonesia ya? Belum keliling sih, baru 3. Baru 3 tuh ya. Iya. Ya sedih ya udah apa namanya? Keluar Bali. Iya. Dan itu juara. Iya, di situ. Juara semua. Juara semua. Gila, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Siapa sih lawan terberat pada saat kita ngomongnya di perlombaan tingkat nasional gitu? Dari daerahnya nih Ah, maksudnya. dari daerahnya. Daerahnya. Apa ya? Soalnya aku beda-beda no. Aku beda-beda ya. Menurutku Salah satu yang kamu inget deh. Salah satu. deh. Tutu itu Jakarta sih. Dari Jakarta ya? Jakarta. Iya, lebih lagi ya itu dah. Dia lebih apa ya aku bilangnya? Kayak mungkin cara latihannya beda juga ya kan, beda daerah beda gini. Itu sih. Mungkin dia dari seninya waktu itu kan aku main berpasangan campuran nih. Sama kayak bulu tangkis gitu kan. Badminton ada campuran, terus ganda putra gitu kan. Nah, waktu itu aku main campuran gitu. Nah, kebetulan ya itu lawanku ada Jakarta juga, salah satu yang menurutku lebih bagus gitu. Oke. Kamu sendiri aja pada saat itu apa ada teman-teman perwakilan dari Bandung Iya, lagi? Banyak. Banyak ya? Berarti kamu di salah satunya berarti ya? Iya. Oke. Terus kalau dari apa namanya dari keluarga mendukung kamu untuk apa namanya? Of course. Tentunya mendukung ya? Iya. Oke, kalau dari sekolah? Iya, mendukung. Mendukung. Pastinya. Nah, kalau boleh tahu berapa sih dapat potongan SPP kemarin pada saat menang lomba di nasional? Waktu itu aku menang lomba nasional kan dapat juara 1 sama 2. Terus? Waktu itu juara satunya aku dapat potongan berapa ya? 5 bulan. 5 bulan. Iya, 5 bulan. 5 bulan free SPP. Iya. Gila, 5 bulan free SPP. Terus yang juara 2? Kalau yang juara 2 itu 3. Berarti 8 bulan kamu free SPP. Iya. Gila, tepuk tangan dong.
8 bulan free SPP, Iya. juara 1 dan 2 nasional di Kempo. Iya. Itu sih juara satunya 5, juara 2-nya 3, juara 3-nya 2 gitu. Hah? 10 bulan dong? Kadap. Nggak, kalau dapet Orang tuanya bilang, santai. Kalau gimana? nggak, kalau semua waktu itu Pak Kepala Sekolah dapat jelasin gitu sih. Kalau nasional juara 3-nya 2 bulan. Juara Oh, 2-nya menjelaskannya. Oh. Kamu dapatnya 8 bulan. Iya. 8 bulan kali sekian. Itu ya Nah, kalau itu di nggak seberapa sih kan sekolah 3 tahun ya. 8 bulan tuh. ya Dari berapa setidaknya sih? bisa menabung selama 8 bulan dong. Iya. Iya kan, Yang- meringankan orang tua apa namanya? Pembiayaan sekolah kan. Itu. Gila, masih speechless loh 8 bulan. Gitu ya di SMK kita ya. Artinya semua siswa-siswa yang berprestasi di berbagai tingkat, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, Iya. itu diberikan keringanan biaya Pasti. terkhusus SPP. Tentunya dengan sesuai dengan tingkatannya. Kayak Iya. misalkan tadi nih hal nasional sampai 5 bulan ya juara 1 ya. Iya. Udah dapat potongan SPP. Pada saat menang itu dapat apa namanya? Dapat dana pembiayaan juga nggak dari ini, dari pemerintah. Oh, Badung sendiri. Iya, dapat pasti. Dapat tuh, Iya. udah dapat itu. Relasi dapat, Iya. teman baru dapat, Iya. iya kan? Iya. Kurang apa lagi coba gitu. Makin insecure-nya aku sih gitu. Gila. Itu. Terus apa namanya? Kamu di Kempo itu dari kelas 1 SMP. Iya. Berarti berapa tahun tuh jadinya tuh? Sama sekarang kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahunan ya? OTW 6 berarti kan. OTW Kelas 6 3 tahun. sekarang. Oh, Ah, oke. iya. Kenapa secinta itu sih sama Kempo? Secinta itu. Kenapa 6 tahun bergulat di bidang Kempo ini? Sebenarnya kan awalnya tuh cuman ya mengisi waktu luang aja gitu. Bahasanya gabut gitu lah. Gabut, oke. Oke. Iya, jadi lama-kelamaan nggak bisa dipungkiri lagi kan, dengan aku ikut Kempo bisa dilihat perubahan mulai dari fisik terus mental juga gitu loh. Ya tambah makin di sini tambah aku ngerasain dampaknya gitu loh, tambah bagus, tambah lebih baik gitu jadinya. Ya udah aku terusin aja gitu sih. Sebelum di Kempo apa pernah ikut bela diri lain? Nggak ada sih. Nggak ada. Dulu aku bocil yang sangat saya bilang kayak ya mageran, terus apa ya, yang bocil-bocil yang nggak tahu gimana cara ngerawat diri gitu. Siapa yang ngenalin Kempo pertama kali? Sosialisasi sih, ekstrakurikuler gitu. Dari SD. Nggak, Pas dari pada saat SMP. Pada saat SMP. Oh, Kan terus. kayak ada itu udah sosialisasi ekstra gitu. Kebetulan aku tertarik pas Kemponya ini demo gitu kan, si nunjukin gitu. Bagus nih, keren gitu, kayak beda gitu dari yang lain kayaknya kan. Ya udah coba join gitu. Ya itu ya awalnya tanpa pengetahuan orang tua sih, keluarga gitu kan. Nah, jadi terus? langsung di sekolah itu dikasih kayak formulir gitu. Ya yang mau daftar gitu kan. Ya udah aku daftar aja gitu. Waktu itu kelas 1 SMP zamannya belum punya HP ya. Ya aku belum ada HP itu. Jadi grup WhatsApp kayak gitu di HP ayah gitu. Oke. Terus kan Kaget ketahuan. tadi. Ayahku kaget. Loh, apa nih Sorji Kempo Saptandika gitu. Baru Nial nih masuk gitu kan, sekolahku kan gitu. Oh iya aku gitu kan. Ayahku ya deal with that aja gitu kan, setuju gitu. Nah, the other side ibuku lah. Yang kenapa? kurang gitu. Oh, Ya, ibu itu dulu kan, kurang. seorang ibu gitu kan, kayak Betul, ya wajar. khawatir takut anaknya capean atau apa gitu kan. Mm-hmm. Ya udah kayak coba dipikir-pikir lagi gitu, mau ikut nggak gitu kan. Ayahku ya setuju aja, iya bagus buat jaga diri kayak gitu lah kan. Ya udah gitu, aku bilang ya aku mau coba bu gitu kan, aku mastiin ibuku kalau aku bisa kayak gitu. Ya udah ibuku setuju, kira kayak gitu, ngasih aja sih. Ngasih aja berarti ya. Oh, berarti awalnya tuh artinya sebatas khawatir lah gitu ya, Iya, artinya menyarankan lebih baik jangan ikut, tapi kamu yakinin lagi bahwa kamu tuh bisa gitu. Iya. Akhirnya dikasih dan didukung sampai sekarang. Iya. Oke, luar biasa. Berarti itu ya, selagi kita ada kemauan, selagi kita emang niat, ya pasti akan ada jalan ya. Pasti mulus aja jalannya Iya. gitu. Nah, dan restu orang tua itu paling penting kan ya. Doa ibu. Doa ibu tuh yang terbaik. luar biasa memang ya gitu. Iya. Oke.
Eh, pada saat kamu masuk, awal pertama kali kamu masuk di Kempo, di dunia Kempo ini, apa langsung suka sama tertarik atau kayak perlu penyesuaian, perlu kayak apa? Ada kayak masa-masa bosan, jenuh, capek gitu, ada nggak? Ya pastinya sih kalau itu. Semua orang kan pasti butuh beradaptasi dulu gitu Betul, kan ya. Apalagi aku baru ngerasain pertama kali masuk dunia sport gitu kan. Kayak fisikku kaget gitu. Kayak terus? gitu kan. Ya gitu. Ya capek terus pokoknya capek banget awal-awal itu kan. Terus aku kayak tapi seru ngeliatin lingkungannya, teman-teman baru kayak gitu kan. Oh gini gimana orang-orang sehat kayak gitu kan. Ya gitu seru aja. Itu aja sih. Artinya kamu bukan tipe yang kayak capek gitu, abis langsung keluar dari Kempo tuh nggak? Oh enggak sih. Oh nggak. Kayak aku juga pingin nyari tahu lebih dalam lagi gitu. Jadi kayak capek sih ya capek itu. Tapi kan ayahku ngasih tahu gitu kayak ya gitu dah namanya atlet kayak gitu Namanya kan. atlet Ya, pasti ada capeknya gitu. Tapi di sisi lain ada juga serunya. Ada kayak juga gitu. serunya. Oke, pernah sampai cedera nggak pada saat lomba mungkin atau latihan gitu? Gimana? Cedera. Oh cedera. Pernah sih. Pernah. Tapi alhamdulillah nggak parah-parah banget ya. Pada saat kapan itu? Latihan, lomba? Keduanya. Keduanya. Dapat iya. Latihan sama lomba. Di mungkin- bagian mana sorry kalau tahu? Boleh tahu? Lebih sering di kaki sih. Tapi Kaki. ya di Oh, lebih sering di sekitar situ. sini. Mungkin terlalu bersemangat gitu kan. Ah. Terus ya gitu. Kayak dapat kesleo terus kayak kan benturan-benturan pasti tuh. Karena harus serius juga kan. Jadi kayak ya benturin aja. Jadi lebih ke sebam-sebam. Terus kadang pernah sampai kembung biru gitu sih. Oh ya? Iya. Nggak kapok tuh? Enggak sih kan namanya juga itu dah yang bagus sebenarnya. Oh. Buat habis itu ya kebal jadi ya gitu. Iya. Ada yang gitu ya? Masih apa istilahnya aku masih speechless ya, masih heran lah. Kayak kalau misalkan aku bisa membandingkan kamu ya sama wanita lain ya. Artinya kebanyakan seorang wanita kalau misalkan udah langsung dibanting atau kena apa gitu kan, itu langsung nyerah atau gimana gitu. Tapi kamu enggak gitu loh. Ya, kamu enggak gitu artinya kamu sekali kebanting ataupun kena cedera atau apalah malah pengen nyoba lagi kan? Ya kan? Malah tertantang lagi kan, adrenalin lebih naik lagi kan itu. Hajar aja gitu. Ada tujuan kamu di Kempo nih? Ya, Tujuan kamu ikut Kempo ini apa sih sebenarnya? kalau tujuan menurutku seiring berjalan waktu kayak berbeda sih. Ngerti kan maksudku kayak Maksudnya? dari awal pertama kali tuh aku masih kecil kan gini tuh kayak tujuanku ya untuk buat jaga diri kayak gitu kan, untuk bela jaga diri diri. gitu. Terus tambah dewasa ya tujuanku berubah jadi ya nyari prestasi gitu. Oh, Ah, oke. gitu. Dari prestasinya. Ya waktu kelas 9 tuh kan ada tuh dapat wabah Covid tuh. Nah, situ susah banget karena event-event jadi berkurang gitu kan. Nggak diadain event kayak gitu. Nah, itu tapi aku di situ kayak berusaha banget buat nyari prestasi buat daftar ini, nyari sekolah ini gitu. Nah, di situ kalau sekarang sih tujuannya masih tetap sih nyari prestasi ya. Cuman untuk ya nanti kan ke depannya untuk nyari pengalaman aja, nyari tambah teman baru, tambah relasi gitu kan. Terus ya memperbagus teknikku lagi gitu kan. Aku belum seberapa lah gitu kan. Iya kayak gitu. Tentunya rasa ingin terus belajar tuh nggak akan pernah hilang ya. Iya. Nggak pernah puas Kayak sama kemampuan masih- diri. Masih banyak banget yang belum aku tahu pastinya. Oke. Ya itu yang apa ya? Yang jarang aku lihat di teman-teman di usiamu gitu loh. Artinya kebanyakan sudah puas dengan kemampuan sendiri, habis itu stop itu nggak pengen belajar lagi gitu loh. Gitu. Ya, tapi kamu nggak capek-capeknya pengen belajar lagi, apalagi di bidang yang kamu sukai gitu. Gitu. Dan di Kempo ini kan berarti kan kamu cinta dengan Kempo gitu loh. Kamu cinta dengan Kempo I love dan Kempo. I love Kempo gitu. I love it. Tapi kalau pertanyaannya mau sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan di Kempo? Sampai titik darah penghabisan. Titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan ya. Kalau sampai kapannya sih aku nggak tahu ya. Bakal sampai kapan aku udah muak gitu sama Kempo. Mungkin ya. Tapi untuk sekarang aku mau pokoknya belum ada kepikiran sih buat berhenti kayak gitu. Belum berhenti. Artinya
ya masih pengen terus bergulat di sini lah ya gitu. Oke. Berarti rencana keluar di sini tuh tetap lanjutin Kempo? Tetap latihan, iya. Tetap latihan. Iya. Tetap latihan berarti. Latihan pokoknya kan. Latihan. Latihan, ada waktu latihan. Karena itu kan sebagai apa ya, kayak bentuk defensif diri sendiri juga kan ya. Artinya berguna dengan itu, habis itu fisik, mental seperti yang kamu tadi bilang ya. Iya. Banyak perubahan yang kamu rasain sendiri di Kempo itu. Oke, luar biasa sekali ya. Manfaatnya banyak kan? Manfaatnya Ya. luar biasa ya Luar gitu. biasa. Eh, Buat kesehatan ada? manfaat Ya. buat kesehatan, ada? Kenapa? Manfaat buat kesehatan. Oh banyak sih kayak itu. Apa bagas nih? Habis ini di balik layar banting aja. Iya. Kalau buat kesehatan sih apa ya, kesehatan juga kan mencakup fisik, mental kayak Betul, gitu kan ya. betul. Kalau fisik aku bisa jadi lebih ngatur berat badanku gitu kan. Ya bisa manage gitu. Yang awalnya aku kayak aduh makan apa aja itu junk food semua lah itu aku masukin, tapi ya semenjak ini kan aku tahu jadinya apa yang baik buat kesehatanku, apa yang enggak kayak gitu kan. Aku mulai jaga atur makanku, pola makan, pola tidur juga, istirahat itu kan. Sih terus kalau untuk mental juga ngelatih banget di tempat latihan tuh, diajarin banget buat apa ya, percaya diri, pede gitu kan. Jadi kita kayak harus berani lah untuk maju ke depan kayak gitu kan, buat apa ya, bisa dibilang nggak usah buat minder gitu, malu sama diri sendiri gitu sih, buat Artinya tingkat mental. Selagi kita benar ya, selagi kita benar lah ya, kita harus berani kan ya. Nah, mental itu yang terbentuk gitu. Iya. Nggak pemalu, nggak takut gitu. Gitu benar ya? Ya benar gitu. Oke. Terus tadi di awal aku dengar kamu juga ikut part time. Iya. Betul. Belum lulus dari SMKTI Bali Global Badung, tapi sudah istilahnya kerja paruh waktu di perusahaan, betul? Iya. Bagian apa itu? Konten kreator. Bagian konten kreator. Ya, Terima kasih loh. Terima kasih sapuannya. Bagian konten kreator ya? Iya. Udah berapa lama? Berapa ya? Kehitungnya dari magang apa gimana nih? Oh, dari Soalnya, magang awalnya ya? aku dari magang di itu, terus lanjut gitu. Lanjut. Kalau Terus saya magang kan awal Februari ya? ya Februari. Sekarang Maret ya, ada 1 bulan lebih lah. Bagian konten kreator gitu. Berarti menunjukkan ya bahwa siswa SMK TI Global Badung belum lulus, tapi selagi dia punya kualitas yang bagus bakalan dilirik. Contohnya kayak Nihal ini ya. Contohnya kayak Nihal, dan ada mungkin beberapa teman yang lain yang sudah diambil oleh perusahaannya untuk jadi part time segala macam gitu. Ya salah satunya yang mumpung Nihal di podcast ini, salah satunya Nihal gitu. Iya. Seru nggak part time? Seru. Seru. Banyak yang bisa kamu ambil situ Ya pelajarannya. pastinya banyak yang belum aku dapetin, aku pelajarin sebelumnya di sekolah kayak gitu. Sekarang aku langsung terjun ke lapangannya gitu, tahu gimana sih kayak gitu. Nah, gini nggak, kayak aku tahu kegiatanmu pasti banyak banget dari pagi sampai malam kan gitu. Kayak nambah beban nggak untuk part time ini? Oh enggak sih, karena aku ngejalaninnya juga kayak have fun aja gitu. Enjoy, seneng ya? Enjoy ya. Oke, berarti selagi kita enjoy, seneng, Ya, seberat jadi nggak apapun jadi tuh beban sih. nggak jadi beban ya. Tergantung lagi sama manage waktu kita berarti Iya ya. benar. Oke. Udah dilatih di Kempo untuk manage waktu, dan kamu bisa pakai itu di pekerjaan di dunia nyata berarti ya. Iya. Oke. Terakhir nih. Apa nih terakhir? Terakhir mungkin saya minta tolong sama Pak Bagas ya. Bisa nggak minta tolong contohin ke teman-teman yang lain, teman-teman yang mungkin bukan kita kembali ke Kempo ya. Iya. Teman-teman yang bukan di bidang Kempo, ya, kamu bisa nggak nyontohin suatu gerakan yang sederhana yang mungkin bisa dipakai teman-teman sekalian untuk menjaga diri? Mungkin dari orang jahat atau orang iseng. Ceritanya segala Bagas macam orang jahat ya gitu ya. Gitu. Bisa nggak sederhana? Sini. Pak, jadi itu Pak. Siap. Ya kayak Pak gitu. Bagas.
Kayak gitu. Oke. Bisa nggak? Yang sederhana lah, yang nanti bisa dipraktekin. Habis itu kamu contohin lah tutorialnya. Oh ini kayak gini gitu. Bisa nggak? Bisa. Saya. Boleh. Oke. Guys, ini nggak ada yang mau gabung? Gila, ditinggal kita nih. Yaudah lah, nggak apa-apa, kita semua teman-teman di rumah aja ya. Oke. Ya, pegangin mic aja, pegangin mic Ayo. aja. Pegangin. Pegangin mic aja. Pegangin mic-nya Saya Nihal ya. masih mau hidup. Nggak apa-apa kan basic ya, basic. Itu apa? Basic-basicnya ada dia sambung. Pegangin mic-nya Nihal aja. Sambil dia jelasin. Saya masih mau hidup. Aduh, Pegangin mic-nya Nihal sambil jelasin. apa nih ya? Ya, apa nih? Jelasin gitu. Misalkan lalu cek di kamera nih, aman nih. Oke, aman lah di sini. Nah, coba sini sebentar. Aku cek posisi kamera aja. Apaan ngecek posisi kamera tiba-tiba aku dibanting nih. Oke, maju dikit. Gitu dah. Gitu ya. Nanti aku di sini. Oke, apa nih? Gimana? Mau di situ, kayak di sini. Oh, Nggak. di tengah. Gitu. Penengah. Nah, gimana? Apa nih ceritanya? Misalnya aku orang jahat pengen apa namanya? Pengen nyulik kamu lah gitu. Nah, Apa itu jadi cerita dari pegangan tangan gitu atau Boleh, apa? boleh. Cerita kan pegangan tangan nih. Kayak Pegangan gini. nih. Iya, di sini. Ada yang takut ya? Ada yang takut ya? Ya kan. Ah, Sebenarnya banyak sih, cuma ini ya apa ya? Yang bisa dipelajari. Harus Nah. banget aku gini. Ya. tutorialnya. Sebenarnya kan pegang nih, Pegang nih. ini. Nah, pegang. Nah, ini tuh bisa gini. Ah. Set, terus dia ke sini. Jadi aku Banting ya, banting. Oh gitu. Diputar ya. sebenarnya dia kebanting kan. Ah. Kayak ada juga nage namanya. Nage Ah. tuh cara menjatuhkan diri gitu. Itu juga perlu belajar. Nah, menjatuhkan diri itu kamunya apa tuh? Enggak, kakaknya. Contohin, aku mau lihat. Kacamata lepas dulu Jangan deh. dong. Nanti Kalau takutnya nage beneran tuh kebanting. Dia kayak harus gini gitu loh. Oh, kebantingnya belakang gitu. Siap. Siap. Tempatnya segini jangan. Siap, jangan. ayo. Nggak cukup. Ayo. Nggak cukup. Sebenarnya sampai sini apa gimana? Nggak sih. Nggak apa-apa, Nggak nggak usah apa-apa. sampai bawah kalau gitu. Enggak apa-apa. Nah, gini deh yang sederhana kayak tadi deh. Tadi Atau- kan kuncian tuh. Lagi satu dia teknik. Teknik atau yang gini deh, coba Yang aja. Kan kakak pakai tangan ini nih semua. Apa nih? Pegang. Terus? Nah, ini nggak sampai jatuh ya, ini Ah. sih. Jadi dia sampai kayak gini aja. Patahin Kayak ya. gitu. Kayak gitu terus bisa diginiin, terus ditendang. Gitu. Kayak gitu. Aku nggak lihat tadi pas tendangnya gimana. Udah. Oke. Enggak takut tekoin kok. Terus Oke, kayak gitu ya. Coba lagi sekali dong. apa nih? Biar teman-teman pelajari. Ya. Langkah pertama, ini megang Kan nih. ini buat dipegang semua. Nah, terus? habis itu ini bisa diginiin. Jadi kita arahnya tuh kebuka gitu. Otomatis Ah. dia kayak udah longgar nih pegangannya gitu Ya. kan. Terus Longgarin. di sini kita sakitin di sininya dia nih. Aduh. Nah, ini di sini tuh kayak titik lemahnya dia gitu loh. Nah, kan ini kayak udah gini tuh. Nah, Boleh aku aja nggak yang nenang? nah gitu. Terus bisa juga coba kakak lihat situ. Masih kan Ada di sana, ada Nah, sana. ada sana. Set. Nah, terus ini juga bisa diginiin. Tuh, jadi sampai nggak kelihatan dong di kamera. Apa gini ya ngadep sini ya? Ya, ngadep sini. Ngadep sini ya? Nah. Gini ya. Kayak sama nggak kelihatan dong. Kelihatan ya? Balik. Nah. Coba ulang gitu. Oke, gitu. Dari sini Set. kan pegang nih. Set. Ah. Terus dia ke sini. Terus dia bawa sini. Nah, terus dia bisa Terus gini. tendangnya mana? Gini. Hmm. Nah, jangan dong, kasihan dong kalau beneran nanti. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih siaran. Kita balik. Oh, thank you, Bapak. Gitu. Gitu. Itu yang bisalah teman-teman di rumah untuk mempelajari ya. Iya. Untuk kita menjaga diri dari orang-orang jahat, orang-orang jahil, orang-orang mesum kan. Iya, Kayak tinggal pasti. seret, tos gitu langsung. Nah, Tapi lumayan loh, kamu praktekin sederhana kayak gitu lumayan kerasa nih. belum pemanasan kali. Wah, belum pemanasan. Iya. Nah, oke. Oke. Ya, terima kasih sekali ini Hal, luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Selain kita dapat sharing pengalaman ya, edukasi tentang Kenbo kita dapat dan prakteknya kita udah dapat juga. Ya, mungkin di next kegiatan ya, next konten mungkin kalau misalnya kita undang Nihal lagi ya. Siap nggak datang lagi nih? Siap ya. Siap. Oke, dan untuk teman-teman kalau misalkan pengen Nihal lagi menjadi bintang tamu dan kita kulik lebih dalam lagi tentang Nihal, Takut banget di kuliah lebih dalam. bisa komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan undang lagi Kak Nihal kalau teman-teman semuanya pengen, dan mungkin bisa
teman-teman rekomendasiin siapa lagi bintang tamu yang akan kita undang di podcast Pasti Badung ya. Bisa guru, bisa siswa, atau mungkin siapapun ya. Langsung karena nanti kita bisa undang di SMK TI Balik Global Badung di podcast Pasti Badung ya. Iya. Sekali lagi terima kasih Nihal. Terima kasih Kakak. Semangat untuk aktivitasnya, apapun yang kamu cita-citakan dan apapun yang kamu targetkan di tahun ini, semoga bisa tercapai dan pasti tercapai. Amin, Gitu. insyaallah. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.